Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazaril Ilham Kusuma, NPM 4525210084. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasi yaitu teori ASD graph. Graph adalah sebuah gambaran bentuk hubungan antar elemen secara sejajar yang tidak terbentuk hierarki. Jadi semua ini tidak ada strukturalnya, hanya saling menghubungkan antara elemen satu dengan elemen yang lain, atau vertex satu dengan vertex yang lain. Graph adalah suatu struktur data yang berbentuk network atau jaringan, yaitu hubungan atau relasi antar elemennya, sebuah elemen yang dapat terhubung dengan beberapa elemen lain. Beberapa elemen dapat terhubung ke beberapa elemen yang lain juga. Nah, graph terdiri dari node, vertex, dan titik. Ya, jadi ini disebutnya adalah node atau vertex maupun titik ya. Dan edge yaitu busurnya atau garisnya yang tidak memiliki root node, yaitu tidak seperti B-tree maupun heap-tree yang memiliki root node. Jadi ini hanya sebuah elemen yang saling terhubung aja, tidak ada hierarki maupun root node-nya. Nah, fungsi graph adalah salah satunya untuk mencari rute terpendek ya, diimplementasikan untuk menemukan jarak tercepat antar titik. Biasanya sering digunakan dalam aplikasi GPS atau peta. Kemudian analisis jaringan, yaitu memetakan koneksi media sosial, jaringan komputer, atau aliran arus informasi. Jadi dari titik satu ke titik yang lainnya. Kemudian navigasi, menentukan langkah logis atau urutan pengerjaan proyek, misalnya membuat sebuah topologi jaringan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dalam graph ada beberapa jalur, yaitu yang pertama jalur Hamilton. Itu adalah jalur yang melewati setiap titik hanya satu kali di dalam graph. Jadi dalam Hamilton itu melewati setiap titik hanya satu kali. Jadi tidak ada balik lagi ketika sudah melewati ini, ya sudah lanjut ke titik berikutnya, tidak akan ke titik yang sebelumnya lagi. Tidak perlu melewati seluruh titik yang ada. Jika jalur tersebut diawali dan diakhiri pada titik yang sama, maka disebut dengan Hamilton Circuit atau Hamilton Cycle. Misalnya dari titik A itu jalan muter dan kembali lagi ke titik A, maka itu disebut dengan sirkuit, Hamilton Circuit. Kemudian ada jalur Eulerian, yaitu jalur yang melewati seluruh titik yang ada di dalam graph tepat satu kali. Jadi jalurnya itu, jalur ini busur atau edge itu hanya dilalui satu kali. Nah, berbeda dengan tadi yaitu Hamilton. Hamilton itu bisa melewati jalur yang tadi, cuman dia titiknya tidak hanya dilalui satu kali kalau titiknya. Tapi kalau yang Eulerian itu busurnya hanya dilalui tepat satu kali. Nah, tetapi boleh melalui garis penghubungnya lebih dari satu kali. Jalur Eulerian yang dimulai dan berakhir pada titik yang sama disebut dengan Eulerian Circuit atau Eulerian Cycle. Jadi sama seperti Hamilton, yaitu ketika diawali dari titik yang sama sampai diakhiri di titik yang sama, itu disebut dengan Hamilton Circuit atau Cycle. Eulerian pun sama, yaitu Eulerian Circuit atau Cycle. Kemudian ada istilah dalam graph, yaitu ada incident, ada degree atau derajat, ada in degree dan out degree. Yang ketiga ada adjacent atau keberdampingan. Yang keempat ada suksesor dan predecessor. Yang kelima ada path atau lintasan, dan yang keenam cycle. Yang pertama kita akan memahami dulu yaitu incident. Incident adalah busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis dengan E sama dengan V, W. Maka V dan W disebut terletak pada E, dan E disebut insiden dengan V dan W. Jadi
E ini adalah sebuah insiden. Insiden itu terletak di antara dua simpul, dua titik. Jadi E ini adalah sebuah insiden. Seperti itu. Lanjut, ada degree, in degree, dan odd degree. Yang pertama ada degree dulu, yaitu sebuah simpul yang jumlah busurnya, yaitu yang insiden dengan simpul tersebut. Jadi degree adalah sebuah simpul yang jumlah busurnya insiden dengan simpul tersebut. Jadi degree simpul A atau vertex 1 sama dengan 2, degree simpul B atau vertex 2 sama dengan 3. Yaitu misalnya nih, ada simpul A, degree simpul A yaitu sama dengan 2. Degree simpul A itu sama dengan 2, yaitu E ini 2. Kalau simpul B, vertex 2 itu degree-nya 3, yaitu ini. Nah, yang angka ini 3. Dan seterusnya dari simpul A sampai simpul E itu memiliki degree-nya masing-masing. Kemudian ada in degree, yaitu sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang kepalanya atau head insiden pada simpul tersebut, atau dapat dikatakan jumlah busur masuk atau menuju simpul tersebut. Yaitu misalnya, kalau in degree itu sebuah simpul pada graf berarah. In degree sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang kepalanya head insiden pada simpul tersebut. Jadi misalnya ada simpul A, yaitu berarti kalau in degree ya 1, karena in degree itu kepalanya, yaitu headnya. Seperti itu. Mirip dengan degree teman, kalau in degree itu kepalanya atau headnya. Lalu yang berikutnya ada odd degree, yaitu sebuah simpul pada graf berarah. Odd degree sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang buntutnya atau ekornya, tail ini insiden pada simpul tersebut, atau dapat dikatakan jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Nah, jadi odd degree ini adalah simpul pada graf berarah. Odd degree sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang buntutnya atau tail insiden pada simpul tersebut, atau dapat dikatakan jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Nah, lalu ada adjacent atau keberdampingan, yaitu dua simpul atau vertex dinamakan berkedampingan atau adjacent jika mereka terhubung dengan satu lintasan edge. Nah, pada graf tak berarah, dua simpul tersebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Misalnya simpul V dan simpul W disebut adjacent, simpul V dan simpul W disebut adjacent, karena ada lintasan yang menghubungi antara V dan W. Ya, yang menghubungi antara simpul V dan simpul W. Ini disebut dengan adjacent, ya, atau berkedampingan, saling terhubung. Pada graf berarah, simpul V disebut adjacent dengan simpul W apabila ada busur W ke V, yaitu anak panahnya menuju ke V, jadi dari W ke V, dan terhubung satu busur, ya. Tapi ini ada berarah karena ada anak panahnya. Lalu ada suksesor dan predecessor, yaitu pada graf berarah bila simpul V adjacent dengan simpul W. Nah, simpul V adalah suksesor, pengganti atau pelanjut simpul W. Nah, simpul W adalah predecessor, pendahulu dari simpul V, yaitu simpul B ini atau simpul W itu menunjuk ke simpul V, ya, karena anak panahnya mengarah ke V. Jadi W ini disebut dengan pendahulu atau predecessor. Nah, simpul V itu disebut dengan pelanjut karena setelah ditunjuk oleh simpul W, simpul V ini akan melanjutkan ke simpul berikutnya, karena V ini ditunjuk gitu. W ini disebut dengan predecessor atau pendahulu, dan V ini disebut dengan suksesor, ya, suksesor atau pelanjut dari simpul W. Kemudian ada path atau lintasan. Path atau lintasan adalah urutan dari lintasan atau edge. Jadi urutan.
dari lintasan satu ke lintasan berikutnya. Sebuah path adalah serangkaian atau sequence simpul-simpul yang berbeda, yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Jadi, misalnya dari simpul 1 ke simpul 2, kemudian dari simpul 2 ke simpul 3, simpul 3 ke simpul 4. Jadi membentuk lintasan. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Menggambarkan path dari simpul 1 ke simpul 4. Membentuk jalur atau lintasan. Kemudian ada cycle. Cycle adalah path yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 simpul. Ini seperti sirkuit, yaitu dari simpul 1, kedua, ketiga, keempat, dan bisa balik lagi ke simpul 1. Dan muter terus, seperti bisa looping gitu, bisa muter-muter. Nah, di sini dari sekurang-kurangnya 3 simpul. Sedemikian rupa, simpul yang terakhir adjacent dengan simpul pertama. Simpul yang terakhir itu adjacent dengan simpul pertama. Terhubung dari simpul 4 ke simpul 1. Menggambarkan cycle 4 buah simpul pada graf tak berarah. Ini tak berarah karena nggak ada anak panahnya. Lanjut, representasi graf. Yang pertama ada logical representation, yaitu ini secara logik aja digambarkan ada vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4. Vertex 1 berhubung dengan vertex 2, vertex 4, dan vertex 3. Nah, kemudian kalau ini ada anak panahnya yaitu graf berarah. Nah, vertex 1 itu menunjuk vertex 4, vertex 1 menunjuk vertex 2. Nah, vertex 2 itu menunjuk ke vertex 4, dari vertex 3 ini menunjuk ke vertex 1 dan vertex 4. Ini disebut graf tidak berarah, dan ini disebut dengan digraph atau graf berarah. Kemudian ada adjacent matrix. Di sini kita menggunakan matrix. Nah, vertex 1 itu terhubung dengan vertex 4. Vertex 1 berhubung dengan vertex 4, maka ditulis 1. 1 itu menunjukkan terhubung, dan 0 itu menunjukkan tidak terhubung. 1 terhubung dengan 2, 1 terhubung dengan 3, 1 terhubung dengan 4. Yang kedua, vertex 2 ini terhubung dengan 1, tidak terhubung dengan 2, ya karena ke dirinya sendiri ini nggak bisa. Kemudian dari vertex 2 ke vertex 3 ini nggak ada jalurnya, jadi 0. Dari vertex 2 ke vertex 4 ada, jadi ditulis 1. Nah, vertex 3 itu terhubung ke vertex 1, kemudian vertex 3 tidak terhubung ke vertex 2, makanya ditulis 0. Vertex 3 itu terhubung ke vertex 4, ditulis 1. Vertex 4 itu terhubung ke vertex 1, vertex 4 terhubung ke vertex 2, vertex 4 itu terhubung ke vertex 3, dan vertex 4 tidak terhubung ke vertex 4 itu sendiri, yaitu ke dirinya sendiri nggak bisa. Nah, kemudian ada matrix, adjacency matrix untuk yang graf berarah. Di sini itu tergantung pada arah anak panahnya itu kemana. Di sini ada vertex 1 itu tidak bisa terhubung ke vertex 1 sendiri. Vertex 1 terhubung ke vertex 2 karena ini menunjuk anak panahnya ke vertex 2. Vertex 1 itu tidak terhubung ke vertex 3 karena anak panahnya itu menunjuk ke vertex 1, bukan menunjuk ke vertex 3. Jadi ditulis 0. Vertex 1 itu terhubung ke vertex 4. Nah, karena menunjuk ke vertex 4 anak panahnya. Nah, vertex 2 itu tidak terhubung ke vertex 2 itu sendiri karena ke dirinya sendiri itu nggak bisa. Ditulis 0. Vertex 2 tidak terhubung ke vertex 1 maupun 2 ya, karena anak panahnya kedua. Nah, vertex 2 itu tidak terhubung ke vertex 3 karena nggak ada jalurnya sama sekali. Vertex 2 itu terhubung ke vertex 4 karena anak panahnya mengarah ke vertex 4. Lanjut, yaitu ada vertex 3. Vertex 3 ini terhubung ke vertex 1. Vertex 3 tidak terhubung ke vertex 2 karena nggak ada jalurnya, ditulis 0.
vertex 3 itu tidak terhubung ke vertex 3 itu sendiri, karena itu ke dirinya sendiri nggak bisa. Nah, vertex 3 itu terhubung ke vertex 4, karena anak panahnya mengarah ke vertex 4. Nah, untuk vertex 4 sendiri, ini 0 semua, karena semua anak panahnya itu mengarah ke vertex 4 itu sendiri. Nggak ada busur yang menghubungkan vertex 4 itu yang keluar gitu, atau ke vertex 3, vertex 1, ataupun vertex 2. Semuanya busur yang terhubung dengan vertex 4 itu mengarah ke vertex 4 itu sendiri. Makanya dia nggak punya nilai 1, semuanya 0. Kemudian ada adjacency list. Nah, di sini vertex 1 itu terhubung ke vertex 2, benar ya, 1 ke 2. Nah, kemudian 2 ke 4. Nah, karena anak panahnya mengarah ke 2 lalu ke 4. Vertex 2 itu mengarah ke 4. Betul, hanya 1 ya. 1 busur aja dari vertex 2. Nah, vertex 3 itu mengarah ke vertex 1. Nah, dan vertex 4. Makanya dihubungin dari V3 ke V1 dan V4. Nah, V4 kosong karena sama sekali nggak ada busur yang dari vertex 4 mengarah ke vertex 3, 1 maupun 2, karena semua busur ini itu ditunjuk ke vertex 4, arah anak panahnya. Nah, lanjut, ada representasi weighted graph. Weighted graph itu adalah graph yang memiliki bobot atau berat. Di sini ada angkanya di setiap busurnya. Ini ada logical representation, yaitu menggunakan logik. Nah, di sini ada beberapa simpul atau beberapa vertex yang saling terhubung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 vertex, dan ini adalah graph berarah. Nah, kemudian ada adjacency matrix. Nah, vertex 0 itu 0 ke V0 sendiri, karena nggak bisa ke dirinya sendiri. Vertex 0 bernilai 2 di vertex 1, karena vertex 0 ini menunjuk ke vertex 1 dan bobotnya itu 2, makanya di sini ditulis 2. Nah, vertex 0 itu ke vertex 2 nilainya 0, karena vertex 2 yang menunjuk ke vertex 0, bukan vertex 0 yang menunjuk ke vertex 2, makanya 0. Walaupun di sini ada bobotnya 4. Nah, jadi ini sangat bergantung juga pada arah anak panahnya kemana. Vertex 0 ke vertex 3 itu 2, karena vertex 0 ini ke vertex 3. Ini sebenarnya bukan 2, tapi 1. Nah, di tabelnya ini salah tulis, sebenarnya 1. Nah, vertex 0 ke vertex 4 itu 0, karena dari vertex 0 nggak ada jalur yang ke vertex 4 langsung. Vertex 0, vertex 5 itu 0, 0 ke 6 itu 0, karena nggak ada. Nah, 1 ke 0 itu 0, karena arah anak panahnya ke 1, bukan ke 0 ya. Jadi walaupun ada bobotnya 2, itu ditulis 0. 1 ke 1 0, 1 ke 2 0, 1 ke 3 3, karena di sini bobotnya 3 dan arah panahnya mengarah ke 3. Nah, 1 ke 4 itu 10, karena di sini bobotnya 10 dan arah anak panahnya ke 4. Nah, 1 ke 5 0, 1 ke 6 juga 0, karena nggak ada. 1, kemudian vertex 2, 2 ke 0 4 ya, 4 ini. 2 ke 1 itu 0, karena nggak ada jalur ke sana langsung. 2 ke 3 0, 2 ke 4 0, 2 ke 5 5 ya, 2 ke 5 nih, bobotnya 5. 2 ke 6 itu 0, nggak ada. 3, vertex 3 ke 0 itu 0, nggak ada. Ini ada, tapi arahnya ke vertex 3, jadi nggak bisa, 0 nilainya. Kecuali arah anak panahnya ke 0, baru ada nilainya. 3 ke 1 itu 0, 3 ke 2 itu 2, 3 ke 2 itu 2 bobotnya. 3 ke 3 0, 3 ke 4 2 ya, 3 ke 4 2, 3 ke 5 8,
ini 8, 3 ke 6 itu 4. Nah, vertex 4 itu 0 semua, kecuali di 4 ke 6. 4 ke 6 ini cuma 1, yaitu bobotnya 6. Nah, vertex 5 itu 0, karena semua busur yang terhubung ke vertex 5 itu mengarahnya ke vertex 5 itu sendiri. Jadi, nggak ada yang bisa diambil nilai bobotnya, karena semuanya anak panahnya itu mengarah ke vertex 5. Nggak ada yang keluar, jadi 0 semuanya. Nah, vertex 6 ini semuanya 0 kecuali dari vertex 6 ke vertex 5. Vertex 6 ke vertex 5. Nah, 1. Kemudian ada adjacent list di sini dari 0 ya. Vertex 0 itu ke 1. Bobotnya 2. Nah, jadi di sini ditulis vertexnya, kemudian 1 ini adalah simpul yang terhubung. Nah, 2 ini adalah bobotnya. Lalu anak panah ini adalah dari vertex 1 ini lanjut ke vertex 3. Nah, ini poinnya adalah 1. Jadi vertex 0 itu terhubung ke vertex 1 dan vertex 0 terhubung ke vertex 3. Nah, poinnya 2 dan 1. Di sini ditulis poin 2 ke vertex 1 dan poin 1 ke vertex 3. Nah, dari vertex 1 ini ke vertex 4 poinnya 10, kemudian dari vertex 1 ke vertex 3 itu poinnya 3. Nah, lalu vertex 2 ini ke vertex 0 poinnya 4, dan dari vertex 2 ke vertex 5 itu poinnya 5. Nah, ini adalah tanda bahwa udah habis yang terhubung gitu. Nah, vertex 3 itu poinnya 2 ke vertex 4 ya. Vertex 3 ke vertex 4 poinnya 2. Kemudian dari vertex 3 ke vertex 6 poinnya 4. Vertex 3 ke vertex 5 itu poinnya 8. Vertex 3 ke vertex 2 itu poinnya 2. Nah, vertex 4 ke vertex 4, vertex 4 ke vertex 6 itu 0. Itu 6, maaf. Dari vertex 4 ke vertex 6 itu poinnya 6, satu aja ya. Kalau vertex 5 ini nggak ada sama sekali. Nah, vertex 6 itu hanya 1 ke vertex 5, itu poinnya 1. Itu adalah representasi weighted graph, ada logical representation, matrix, dan list. Nah, di sini lanjut. Jadi di graph ini ada dua jenis, yaitu ada DFS, yaitu Deep First Search. Yang kedua ada BFS, yaitu Breadth First Search. Kita akan bahas dulu yang DFS atau Deep First Search. Nah, kalau Deep First Search atau DFS itu menggunakan stack atau tumpukan. Nah, cara kerjanya atau cara mengalirnya itu dari paling atas ke sisi kiri dulu, terus turun ke 3, 4, 5, 6, lanjut ke pinggirnya, dan lanjut lagi ke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lanjut ke paling yang kanan. Jadi DFS ini menghabiskan dulu dari paling kiri, terus turun sampai paling bawah, terus baru ganti ke 8, 10, dan 16. Jadi emang ngalirnya itu dari 1 ke 2 dan turun sampai dalam dulu, sampai habis semua, baru geser ke simpul berikutnya yaitu 8, 9, berikutnya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, lalu 1 ke 16. Jadi 1, 2, jadi ke kiri sampai bawah, kemudian geser ke kanan sampai bawah, ke kanan lagi sampai bawah, dan sampai paling kanan gitu. Berbeda dengan BFS. Kalau BFS itu dia pakainya kui. Cuman dia itu dari 1, 2, 3, 4. Jadi dia turun 1, kemudian geser ke kanan sampai mentok ke paling kanan, baru turun 1, terus dari situ geser ke paling kanan lagi, baru turun lagi,
Nah, paling bawah baru dari paling kiri ke paling kanan. Jadi dia itu makainya kui, ya, barisan, per baris dulu. Jadi dia turun satu, geser ke kanan sampai mentok ke kanan, baru turun lagi satu, geser ke kanan, turun lagi satu, kemudian geser ke kanan. Nah, berbeda dengan si DFS tadi yang ke kiri turun sampai dalam, baru geser ke kanan, ke kiri, kemudian turun lagi sampai dalam, geser ke kanan. Jadi beda. Makanya ini pakai stack, dan kalau BFS pakai quick. Nah, contoh program DFS yaitu adalah di sini saya menggunakan membuat dulu variabel global. Nah, variabel global ini ada cost, ya, pakai array, ya. Ada i, j, k, n, stk, ini pakai array juga 10. Visit pakai array juga, visit pakai array juga. Nah, di sini itu cara kerjanya adalah kita menginputkan dulu nilai vertex, ya. Vertex itu titiknya, titik ini, simpul-simpulnya, ya, nilainya berapa. Contoh di sini kita akan memasukkan nilai misalnya 5. Kemudian busurnya berapa? Busur itu adalah garis yang saling menghubungkan antara vertex satu dan vertex yang lain. Nah, kemudian habis diinput vertexnya dan busurnya, maka akan dilakukan sebuah perulangan. Jika K sama dengan 1 dan K itu kurang dari sama dengan M, maka K dilakukan perulangan. Nah, di sini ketika perulangan terjadi, kita disuruh menginputkan I. Nilai I-nya berapa dan nilai J-nya berapa. Nah, kemudian nanti akan diproses lagi menjadi seperti ini. Cost itu mengambil nilai dari I dan J, itu sama dengan 1. Jadi nilai I dan nilai J ini digabung dan sama dengan 1, gitu. Didefinisikan. Lanjut, kita akan menginputkan sebuah inisialisasi vertex. Nah, kita akan menginputkan nilai V, itu vertexnya, inisialisasi vertex beda sama ini, N. Kalau N kan kita menginputkan vertexnya berapa, jumlah semua vertex. Kalau ini kita menginputkan sebuah inisialisasi vertex. Nah, kalau ini, yang tadi perulangan ini, itu kita menginputkan satu-satu, nilai vertexnya itu berapa. Misalnya tadi nilai vertexnya itu jumlah vertexnya yang kita inputkan adalah 5, ya berarti kita isi vertex 1 berapa, 2, 3, 4, sampai 5. Bebas kita ngisinya berapa. Kemudian di sini DFS order vertex. Nah, akan ditampilkan nilai V-nya berapa. Kemudian akan diproses lagi, visited itu berdasarkan nilai V-nya tadi dan sama dengan 1. Nah, K sama dengan 1. Nanti akan dilakukan perulangan while, yaitu jika nilai K ini 1 kurang dari N, yang tadi itu adalah jumlah vertex yang kita inputkan, maka dilakukan perulangan for, ya. J sama dengan N, J kurang dari sama dengan 1. Nah, akan dilakukan J min min. Nah, jika cost ini berdasarkan nilai V dan nilai J itu tidak sama dengan 0, dan nilai visit yaitu berdasarkan nilai J tidak sama dengan 1, dan visit itu berdasarkan nilai J tidak sama dengan 1, maka visit yang diambil dari nilai J sama dengan 1. Ini akan dilakukan seperti ini. Lalu STK atau top sama dengan J dan top plus plus akan dilakukan perulangan seperti itu. Setelah dilakukan perulangan, maka akan diproses lagi, yaitu nilai V sama dengan STK berdasarkan nilai top ini dikurangi, di min top, gitu ya. Yang tadinya top plus plus jadi min top. Nah, akan menampilkan nilai V. Nah, nilai V-nya berapa. Kemudian visit berdasarkan V sama dengan 0, visited berdasarkan V sama dengan 1. Nah, untuk running programnya seperti ini. Kita akan input dulu vertexnya berapa, jumlahnya, semua vertex yang mau kita input berapa. Ini jumlah vertex itu ini, semua vertex ya, titik-titik ini. Misalkan 4 atau 5. Di sini contohnya 4. Masukkan busur. Busur itu adalah garis-garis yang saling menghubungi vertex satu dengan vertex yang lain. Itu 4 busurnya.
dan kita input busur. Nah, input nih 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4. Jadi 1 ke 2, 1 ke 3, kemudian 2 ke 4, 3 ke 4. Jadi saling menghubungi gitu. 1 dengan busur 2, 1 dengan vertex 2, 1 dengan vertex 3, 2 sama vertex 4, 3 sama vertex 4 gitu. Inisialisasi vertex 1. Nah, berarti DFS order vertexnya paling depan 1, 2, 4, 3 seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk ini, untuk mencari sebuah angka yang kita cari gitu. Kemudian untuk pseudocode-nya atau algoritma DFS di sini adalah ada deklarasi variabel yaitu cost pakai array 10, bertipe datanya integer. Lalu ada variabel i, j, k, n, v, m, top, ini bertipe data integer. stk arraynya 10, tipe datanya integer. Variabel visit arraynya 10, bertipe datanya integer. Ada visited, itu arraynya 10, bertipe data integer. Ini adalah deklarasi globalnya yang paling atas ini tadi. Nih. Lalu lanjut ke algoritma atau deskripsi. Ini adalah sebuah pseudocode-nya. Nah, pertama print masukkan vertex. Kita akan menginputkan jumlah vertexnya berapa tadi. Kemudian akan ditampilkan lagi masukkan busur. Busurnya berapa? Ya, ini akan disimpan di variabel m, sama dengan ini juga akan disimpan di variabel n ya, nilai yang kita input tadi. Vertexnya kalau ini busur. Kemudian print busur. Di sini akan dilakukan perulangan. Nah, perulangan ini nantinya akan membuat kita itu disuruh input busurnya. Jadi dari vertex berapa ke vertex berapa busurnya itu terhubung gitu. 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 3 ke 4 gitu. Ini akan dilakukan perulangan gitu. Kemudian ada print inisialisasi vertex. Kita akan menginputin vertex ya, nilai v. Nah, kemudian akan diproses lagi yaitu DFS order vertex. Nah, nantinya akan dilakukan sebuah perulangan lagi ya, while di sini. Ini itu perulangan yang membuat nantinya memunculkan hasil DFS order vertex-nya gitu. Lanjut, nantinya akan di print k++ sampai n while, perulangan berhenti. Nah, untuk bahasa alaminya ini pertama akan masukkan vertex, membaca input dan menyimpan ke variabel n. Itu tadi kita input sebuah jumlah vertexnya berapa ya teman-teman. Lalu kita akan menginputkan juga yaitu jumlah busurnya berapa. Jumlah busurnya berapa di sini. Nah, yaitu tadi akan disimpan ke variabel m ya. Lalu akan dilakukan sebuah perulangan nih dari jumlah vertex yang kita input, dari jumlah busur yang kita input nanti akan didata dan akan diproses di sini. Nah, yang menjadikan perulangan ini ya, jika k kurang dari m, maka akan dilakukan sebuah perulangan yang membuat kita itu menginputin busur-busur tadi ya, vertex dan busurnya ya. Vertex ini terhubung ke busur yang vertex ini terhubung ke vertex 2 gitu. Nah, ini adalah busurnya. 1 busurnya ke 2, 1 busurnya ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4. Jadi ini itu nantinya akan membuat seperti ini ya. Cuman ini diprogram jadi tidak ada gambarnya. Nah, lanjut. K1 selama K kurang dari M, kerjakan baris 8 sampai 10. Membaca input dan menyimpan ke variabel I dan J. I dan J, teman-teman. Nah, di sini ada pseudocode dan algoritma DFS. Ini bahasa alaminya. Cos I, J ya, sama dengan 1, K++, akan menampilkan inisialisasi vertex. Nah, di mana nanti kita akan disuruh menginputin data atau nilai v ya, inisialisasi vertexnya akan disimpan ke variabel v. Lalu akan menampilkan DFS order vertex, menampilkan isi variabel v. Nah, nanti akan diproses dan akhirnya akan memunculkan seperti ini, seperti itu. Nah, menampilkan isi variabel v. Nah, kemudian ada hasil visit, ini berdasarkan nilai dari v sama dengan 1, k sama dengan 1. Nah, jika
K ini kurang dari N, ya, N ini adalah jumlah vertex yang kita inputin tadi di awal, ya, maka akan kerjakan baris 18 sampai 29, kalau tidak baris 30. Nah, J sama dengan N, jadi nilai J ini berdasarkan dengan nilai N. N-nya berapa tadi? Yaitu 4 yang kita inputin di pertama. Selama J itu lebih dari sama dengan 1, kerjakan 20 sampai 25, kalau tidak baris 26. Nah, kemudian lanjut. Jika cos ini berdasarkan nilai V dan nilai J tidak sama dengan 0 dan visit berdasarkan nilai J tidak sama dengan 1 dan visit berdasarkan nilai J tidak sama dengan 1, maka kerjakan baris 21 sampai 23. Kalau tidak baris 24. Nah, di sini visit itu berdasarkan nilai J sama dengan 1, STK berdasarkan nilai top, ya. Itu nilainya sama dengan J, ya. Kemudian akan melakukan increment, itu adalah top plus plus. Lanjut, tidak ada aksi tambahan. Di sini J min min. Nah, V sama dengan STK min min top. Menampilkan isi variabel V K plus plus. Visit berdasarkan nilai V sama dengan 0. Visited berdasarkan nilai V sama dengan 1. Dan programnya selesai, ya. Nanti akan menampilkan hasilnya ini 1 2 4 3 1 2 4 3. Nah, seperti itu. Lanjut ke BFS. Nah, BFS itu yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu dari 1 ke 2 3 4 5. Jadi turun 1 geser ke kanan sampai mentok, turun 1 lagi geser ke kanan sampai mentok, turun 1 geser ke kanan sampai mentok. Ini berbeda dengan DFS tadi, yang kalau DFS itu dari 1 turun ke kiri sampai dalam, sampai paling bawah, baru geser ke kanan 1, geser ke kanan 1, sampai dalam, sampai dalam, sampai dalam, dan sampai paling kanan, seperti itu. Nah, contoh program DFS di sini yaitu adalah di sini saya juga sama membuat sebuah variabel global, ya, deklarasi variabel global. Ada A, arraynya 20, 20, kemudian key, arraynya 20, visited, arraynya 20, N, I, J, F sama dengan 0. Nah, R sama dengan min 1, ini udah diberi nilai, ya, untuk F-nya itu 0, R-nya itu sama dengan min 1. Nah, kemudian di sini membuat sebuah fungsi BFS, ya, yang di dalamnya menggunakan parameter V, ya. Akan dilakukan perulangan for, ya, I-nya sama dengan 1. Nah, jika I kurang dari sama dengan N, maka I akan dilakukan increment I plus plus, gitu. If jika A itu berdasarkan nilai V dan nilai I dan tidak sama dengan visited yang di dalamnya itu adalah nilai I, maka akan dilakukan sebuah key, itu increment R, ya, plus plus R sama dengan I, seperti itu. Ini adalah sebuah definisi bahwa ini akan dilakukan jika if-nya memenuhi kondisi ini. Nah, jika F kurang dari sama dengan R, maka akan dilakukan visited berdasarkan nilai key dan nilai F di dalamnya, dan diberi nilai 1. Nah, BFS, ya, di dalamnya itu nilai key itu berdasarkan nilai F plus plus atau increment. Nah, lanjut ke fungsi utama yaitu V. Nah, ada deklarasi V, yaitu variabel V. Di sini kita akan disuruh menginputkan matriks atau vertexnya berapa, dan hasil inputan kita nanti akan disimpan ke variabel N. Nah, for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N. Jadi, jika I kurang dari sama dengan N, maka akan dilakukan sebuah I plus plus, ya, atau increment, ya. I-nya 1, N-nya ini yang kita inputin tadi, misalkan 4 atau 5. Nah, maka akan dilakukan sebuah for, perulangan. Karena I-nya 1, ya, I-nya terpenuhi, I kurang dari sama dengan N. Nah, perulangannya adalah key itu berdasarkan nilai I akan diberi nilai 0, visited berdasarkan nilai I sama dengan 0, jadi diberi nilai 0, ya. Kemudian
akan memunculkan atau menampilkan ke monitor, masukkan data graph dalam bentuk matriks, yaitu n kali n sama dengan berapa. Di sini akan menampilkan i-nya sama dengan 1, i. Jika i kurang dari sama dengan n, maka akan dilakukan i++. Nah, kemudian turun lagi. Jika ini terpenuhi, maka akan dilakukan perulangan lagi. Jika j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, j++. Nah, jadi j-nya itu 1, n-nya itu yang tadi kita inputin berapa. Akan dilakukan sebuah increment j++. Nah, di sini kita disuruh input sebuah nilai a. Nilai a ini itu berdasarkan nilai i dan nilai j, ya. Nah, jadi jumlah i dan j-nya ini akan menentukan berapa sih kita inputnya nanti, gitu. Kita akan inputnya nilai a. Sampai perulangan selesai, turunlah ke sini, masukkan nilai vertex awal. Nah, v. Jadi kita akan menginputkan sebuah vertex awal, ya. V ini adalah vertex awal. Kita akan input berapa di sini, lalu akan memanggil fungsi BFS, ya, menggunakan parameter v. Nah, di sini akan menampilkan node yang dapat dicapai berapa, itu berdasarkan perulangan for-nya. I itu sama dengan 1, jika i kurang dari sama dengan n, maka akan dilakukan i++. I ini 1, n itu yang tadi kita inputin di atas, berapa. Nah, jika visited itu berdasarkan nilai i, ya, visited berdasarkan nilai i, maka akan menampilkan i, nilai itunya berapa, ditampilkan di monitor. Jika tidak, maka akan menampilkan BFS, tidak semua node dapat dijangkau, dan akan menghentikan program. Nah, untuk running programnya sendiri itu seperti berikut. Nah, untuk running programnya yaitu kita akan disuruh untuk memasukkan sebuah matriks atau vertexnya itu misal 4, ya. 4 ini adalah ke kanan 4, ke bawah 4, dan 4 baris. Nah, ini adalah membentuk sebuah matriks seperti ini. Kita input bebas, misalkan di sini untuk barisan paling atas 1 1 1, bawahnya 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Vertex awalnya 1 itu awal. Node yang dapat dicapai 1 2 3 4. Nah, node ini adalah 4 baris, 4 kolom, seperti ini. Itu 4, seperti itu. Jadi ini nanti akan disimpan pada variabel v. Pada variabel v ini matriks, ya, atau vertexnya. Vertex awal akan dimasukkan ke variabel v, dan masukkan vertex yang awal tadi itu masukkan ke variabel n tadi yang paling atas ini. Dan nanti akan diproses sehingga dari hasil yang tadi, ya, running program yang tadi itu menghasilkan sebuah node yang dapat dicapai 1 2 3 4, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah, kita masuk dulu ke pseudocode dan algoritma DFS. Nah, untuk pseudocode dan algoritma BFS, ya, di sini adalah BFS bukan DFS. Nah, kemudian lanjut ke pseudocode dan algoritma BFS. Nah, di sini bukan DFS, ya, tapi BFS. Nah, kamus deklarasi variabel, yaitu saya mendeklarasikan A itu menggunakan array 20 dan bertipe data integer, kemudian key, kemudian ada variabel visited itu 20 arraynya sama dengan integer, n, i, j, f, dan r itu variabel yang bertipe data integer. Lalu saya akan mendeklarasikan sebuah variabel di dalam fungsi BFS, yaitu v sama dengan integer. Nah, dalam algoritma deskripsi itu ada fungsi BFS menggunakan parameter v,
ya, akan dilakukan perulangan for jika i sama dengan 1 dan i kurang dari sama dengan n, akan dilakukan i plus plus. Nah, di sini perulangannya yaitu memuat sebuah percabangan if. Nah, jika a berdasarkan nilai v dan nilai i dan tidak sama dengan visited yang di dalamnya ada nilai i, maka akan dilakukan q plus plus r sama dengan i. Nah, ini akan dilakukan increment r dan variabel q ini yang di dalamnya ada plus plus r akan diisi dengan nilai i seperti itu. Nah, jika f kurang dari sama dengan r, itu akan memproses sebuah kode visit yang di dalamnya ada nilai q dan di dalamnya lagi ada nilai f sama dengan 1. BFS ini yang di dalamnya menggunakan parameter q. Nah, di dalamnya ada increment f++ seperti itu. Dan masuk ke fungsi utama, pertama akan memunculkan sebuah masukan matriks atau vertex. Nah, kita akan menginputkan sebuah nilai variabel n, yaitu ini nilai matriksnya dan vertexnya berapa. Tadi kita input sebuah nilai 4 seperti itu. Nah, di sini lanjut ke input sebuah matriksnya. Nah, setelah input matriks, jadi ini adalah perulangan untuk menginputkan matriks, lanjut ke masukkan data graph dalam bentuk matriks. Nah, ini adalah perulangan yang menyuruh kita untuk menginputkan matriksnya berapa. Di sini jika i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, ya, i plus plus seperti itu. Nah, misalkan j-nya nilainya 1 dan j kurang selama j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, maka j plus plus. Di sini akan melakukan perulangan for yang berupa kita akan menginputkan sebuah variabel a, ya, nilai variabel a yaitu i dan j. Ini untuk menginputkan sebuah matriksnya. Kemudian memasukkan vertex awal, yaitu tadi kita inputkan 1, yaitu masuk ke variabel v dan akan memanggil sebuah fungsi BFS menggunakan parameter v. Nanti akan memberikan output yaitu node yang dapat dicapai berapa. Tadi 1, 2, 3, 4, ya. Kita jalankan lagi kodenya. Nah, vertexnya 4, kita input. Nah, misalkan datanya seperti ini. Nah, maka kita akan memasukkan sebuah vertex awalnya 1 dan node yang dapat dicapai 1, 2, 3, 4. Karena di sini matriksnya 4 kali 4, maka node yang dapat dicapai adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karena 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, jadi itu adalah algoritmanya, ya, algoritma dari sebuah program BFS-nya, yaitu pseudocode-nya. Lanjut, di sini akan melakukan perulangan for selama i sama dengan 1 jika i sama dengan 1 dan i kurang dari sama dengan n, maka akan dilakukan i plus plus atau increment plus plus. Nah, jika variabel visit itu berdasarkan nilai i, nah, maka akan melakukan menampilkan nilai i-nya berapa. Jika tidak, maka akan memberikan output yaitu berupa BFS, tidak semua node dapat dijangkau, seperti itu. Nah, untuk bahasa alaminya itu pertama kita akan masuk ke fungsi BFS dulu menggunakan parameter v, di mana i sama dengan 1 selama i kurang dari sama dengan n, maka kerjakan baris 3 sampai 5. Nah, 3 sampai 5. Kalau tidak, maka akan
mengeksekusi baris 6. Nah, di sini baris 3 sampai 5 yaitu jika A berdasarkan nilai V dan nilai I dan tidak sama dengan visit, itu adalah nilai I-nya, maka kerjakan baris 4, kalau tidak baris 5. Nah, baris 4 itu ini R++, lalu Q berdasarkan nilai R akan diberikan nilai I, ya, diberikan nilai sesuai dengan nilai I. Nah, lalu akan memberikan atau melakukan I++ increment. Nah, jika F tidak sama dengan R, maka kerjakan baris 7 sampai 8. Visit Q itu berdasarkan nilai F sama dengan 1, seperti itu. Lalu akan memanggil fungsi BFS, yaitu menggunakan parameter Q yang di dalamnya ada nilai F, lalu akan melakukan F++. Nah, masuk ke fungsi utama. Di sini akan menampilkan matriks atau vertex. Nah, kita akan menginputkan nilai N, ya, yaitu tadi contohnya kita menginputkan 4, ya. Lalu akan diproses selama I kurang dari sama dengan N, maka kerjakan 13 dan sampai 15, kalau tidak baris 16. Nah, baris 13 ini Q, ya, berdasarkan nilai I sama dengan 0. Nah, visit di dalamnya ada nilai I, itu diberi nilai 0, maka akan dilakukan nilai I++, akan dilakukan I++ atau increment. Lalu akan kita disuruh untuk menginputkan nilai pada variabel A, yaitu berdasarkan I dan J. Ini artinya kita disuruh menginputkan nilai untuk membuat sebuah matriks, ya. Input matriks, semua nilai matriksnya berapa, J++ dan I++. Makanya ketika kita input itu akan input lagi, input lagi. Itu hasil dari perulangan J++, ya, hasil dari increment J++ dan I++. Lalu kita akan disuruh untuk memasukkan vertex awal, ya, membaca input dan menyimpan ke variabel V. Kita ketika input vertex awal yaitu 1, maka nilai ini akan disimpan ke variabel V. Nah, selain itu, maka tidak akan dilakukan input matriks, ya. Nah, kalau udah input matriks tadi, maka akan memanggil dulu nih fungsi BFS, yaitu menggunakan parameter V. Lalu kita akan menampilkan node yang dapat dicapai berapa, gitu. I sama dengan 1, selama I kurang dari sama dengan N, maka kerjakan baris 30 sampai 34. Kalau tidak, maka akan ke baris 35. Jika visit, ya, berdasarkan nilai I, maka kerjakan baris 31 sampai 31. Kalau tidak, baris 32 sampai 33. Nah, kemudian akan menampilkan isi variabel I dan titik-titik. Menampilkan BFS tidak semua node dapat dijangkau, seperti itu. Nah, kalau ini kan tadi menampilkan isi variabel I, ini itu 1, 2, 3, 4 ini hasil dari menampilkan isi variabel I, gitu. Nah, kalau tidak, ini baris 32 dan 33, yaitu tidak semua node dapat dijangkau. Nah, kemudian keluar dari perulangan atau break menuju ke baris 35, menampilkan baris baru sampai perulangan berhenti. Nah, akan dilakukan I++ jika tadi menampilkan variabel I dan spasi. Nah, selesai perulangan ini, maka akan selesai ke baris 36, akan berhenti programnya. Nah, jadi intinya tuh kita disuruh input vertex dulu berapa, lalu input isi matriksnya, lalu kita input variabel vertex awalnya itu berapa. Nah, nanti akan diproses dan memunculkan hasil node yang dapat dicapai itu berapa. Apakah memunculkan angka-angka seperti berikut, ataukah memunculkan node tidak dapat dijangkau, gitu, yang ini. Nah, setelah itu program akan berhenti, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan grab ini adalah
sebuah teori dalam C++ yang mempelajari tentang representasi jaringan objek. Jadi mempelajari jaringan objek. Semua elemen yang saling terhubung menggunakan vertex dan busur ya, itu graph dari itu akan berfungsi untuk kita menemukan jalur alternatif, contohnya dalam GPS dan lain sebagainya. Nah, graph terdiri dari simpul atau vertex yang menyimpan data dan sisi atau busur edge yang menghubungkan relasi antar simpul. Jadi C++ ini mempelajari tentang jaringan objek dan terdiri dari vertex dan simpul, ya, dari simpul atau vertex dan busur atau edge yang menghubungkan relasi antar simpul ya. Jadi ini vertexnya, ini simpulnya seperti itu. Dan di graph ini ada dua jenis, yaitu BFS dan DFS. Kalau BFS itu cara kerjanya dia menyamping dulu baru turun satu. Nah, kalau DFS itu dia turun ke kiri dulu sampai bawah baru geser ke kanan. Dan kalau DFS itu dia pakai stack, kalau BFS dia pakainya queue. Seperti itu. Sekian dulu presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.